Hai hai hai, apa kabar semuanya? Drakor di sini akan membahas Penthouse episode 11. Yuk, daripada kelamaan, capcus nonton ke videonya. Kita diperlihatkan Aikyo atau Suryeon yang sedang menangis. Dan kemudian Logan datang dan seketika memeluknya. Logan di sini sudah tahu bahwa Aikyo adalah Sim Suryeon. Dan scene berpindah di rumah Jodante. Ia baru sadar bahwa Seojin yang menghilang. Namun Sukyung membantu Seojin dengan mengatakan Seojin ada di ruang kerja Seojin karena Sukyung yang memintanya. Tiba-tiba anak buah Jodante memberikan foto pada Jodante tentang Logan yang bertemu dengan Aikyo atau Suryeon. Saat Jo mulai curiga, Suryeon pun segera menelpon Jodante tentang kedatangan Logan di rumahnya. Jin pun berpindah, di mana Seojin yang memohon pada Oh Hyun Hye untuk menolongnya. Ia ingin membalas dendam pada Jodante dengan tangannya sendiri untuk mengungkapkan kebenaran di balik kejadian di malam festival. Oh Hyun Hye pun bersedia membantunya dengan satu syarat, yaitu setelah misinya berhasil, Seojin harus menyalahkan dirinya tentang perbuatannya pada Dorona. Kembali di rumah Aikyo atau Suryeon berpura-pura menangkap Logan dan menyerahkannya pada anak buah Jodante. Setelah mereka pergi, Suryeon menelpon anak buahnya untuk menolong Logan. Sesampainya di gudang, Jo datang untuk menghajarnya. Di sini Jodante menghajarnya habis-habisan, guys. Ternyata setelah dibuka, dia adalah anak buahnya sendiri. Anak buahnya bercerita bahwa saat di perjalanan, mereka diikuti buah mobil di belakang. Ternyata di mobil tersebut juga terdapat anak buah dari Sim Suryeon. Dan perkelahian pun dimulai hingga mereka menukar Logan dengan anak buah Jodante. Jodante yang telah ditipu segera menelpon Aikyo. Namun di sini Aikyo tampak tak mencurigakan sama sekali. Ternyata Aikyo atau Suryeon sedang bersama Logan. Logan bertanya mengapa ia menyerahkan dirinya, tetapi kemudian ia menyelamatkannya. Aikyo berkata bahwa Jo ini mulai mencurigainya. Setelahnya, Logan bertanya keberadaan Suryeon selama ini dan kenapa tak menghubungi Logan. Suryeon mengatakan bahwa Suryeon telah meninggal 2 tahun yang lalu dan kini ia akan hidup sebagai Aikyo. Di sini, Logan nampak memegang tangan Suryeon. Logan mengatakan ia menyesal karena tak melindunginya dan juga malah pergi ke bandara terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba HP Suryeon menandakan kedatangan di rumahnya. Lantas, ia pun menyuruh Logan untuk pergi. Di sini, Logan memeluk Suryeon dan mengatakan terima kasih telah hidup dan dia pun pergi. Tiba-tiba Jo pun datang. Mereka membicarakan pembayaran atas bangunan listrik dari Chonso dan tentang Logan. Yang kembali. Seketika Jo membantu gelasnya. Di sini Aikyo memanas-manasi Jodante dan akhirnya Jo pun pergi. Suryeon yang akan membersihkan pecahan gelas, ia pun menemukan ruangan rahasia dan keadaan terkunci. Ia pun membukanya dengan kunci yang ia temukan sebelumnya dan ia pun masuk ke dalam. Pindah di rumah sakit, terlihat Rona yang bangun dari tidurnya. Dan di sini Rona nampak akan menghubungi Sukhoon. Dan kemudian Sukhoon pun bertemu dengan Rona dan mereka saling melepas kerinduannya. Hingga mereka pun kembali ke rumah sakit tempat Rona dirawat. Rona mengatakan pada Sukhoon yang mencoba membunuhnya adalah Jodante. Hingga Sukhoon pun nampak marah mengetahui bahwa ayahnya lah yang melakukannya. Hingga ia menuju keluar. Namun saat ia akan keluar, ia bertemu dengan Suryeon. Seketika Sukhoon pun nampak syok melihat ibunya. Dan ternyata Suryeon lah yang telah menolong Rona. Sukhoon pun menangis dan memeluk Suryeon. Dan scene pun berpindah di mana Oh Hyun Hye menceritakan Seojin yang meminta kerjasama dengan dirinya dan Logan menyetujuinya agar bisa memanfaatkan Seojin. Akhirnya terlihat Suryeon dan Oh Hyun Hye yang akan mendatangani perjualan tanah distrik Chonso. Namun Oh Hyun Hye nampak sedih karena tanah itu sangat berharga bagi Suryeon dan sekarang jatuh di tangan Aikyo. Mereka berdua sampai bercekcok. Kemudian Aikyo di sini memberikan rencana untuk menghabisi Jodante. Namun, Oh Hyun Hye tak mempercayainya hingga Aikyo memberikan kalung milik buyut. Aikyo berkata, tidak apa-apa bagi ibu untuk menjadi jahat demi anaknya. Dan Aikyo pun memberikan kalung tersebut dan pergi. Seketika, Oh Hyun Hye pun teringat dengan ucapan Suryeon dahulu, yang sama dengan ucapan dari Aikyo. Di sini, Oh Hyun Hye tahu bahwa Aikyo adalah Suryeon.
Dan Oh Hyun Hee pun mengejarnya dan memanggil nama Suryeon. Dan Suryeon yang di dalam mobil, ia nampak sangat sedih dan dia pun menangis. Nah, episode 11 sampai sini ya. Selanjutnya kalian bisa nonton di part selanjutnya. Bye-bye.